Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kedua Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya Penakrantika dari kelas A Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus fosfor. Baiklah, sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai siklus fosfor, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu yang namanya biogeokimia, di mana biogeokimia ini juga memiliki cakupan sangat luas yang di dalamnya juga terdapat siklus fosfor. Jadi, apa sih biogeokimia itu? Biogeokimia adalah ilmu sistem yang terkait dengan ekologi sistem, di mana bidang biogeokimia ini mencakup penelitian keilmuan mengenai proses dan reaksi kimia, fisika, geologi, dan biologi yang membentuk komposisi lingkungan alam yang termasuk di dalamnya biosfer, hidrosfer, pedosfer, atmosfer, dan litosfer, serta siklus zat dan energi yang membawa komponen kimiawi bumi dalam ruang dan waktu. Selanjutnya adalah siklus biogeokimia yang merupakan perpindahan unsur-unsur melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah dan air yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan ekosistem. Baiklah, setelah penjelasan tadi mengenai biogeokimia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus fosfor, di mana siklus fosfor ini merupakan bagian dari biogeokimia. Jadi, apa sih siklus fosfor itu? Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Sedangkan fosfor merupakan unsur yang paling sedikit dan terbilang langka karena keberadaannya yang sebagian besar terkunci di dalam mineral tertentu dan sulit dimanfaatkan oleh kehidupan. Lalu, bagaimana sih proses terbentuknya siklus fosfor? Siklus fosfor. Dalam siklus biogeokimia, hanya fosfor yang siklusnya tidak melewati atmosfer. Karena fosfor di alam berbentuk batuan sedimen, akibat pelapukan yang berlangsung secara alami yang dipengaruhi oleh faktor air hujan, cuaca, dan juga erosi yang menyebabkan fosfor di batuan akan larut dan masuk ke dalam aliran air dan tanah. Selanjutnya, fosfor ini kemudian akan berpindah ke makhluk hidup bila dikonsumsi. Berikutnya, fosfor akan kembali lagi ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau biasa disebut dekomposisi, dan akan kembali lagi ke tanah oleh batuan dekomposer menjadi detritus. Fosfor yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan kembali diurai oleh dekomposer berupa bakteri hasil dari penguraian tersebut. Sebagian akan dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan dan sebagian lagi akan terlarut dalam air. Fosfor yang terbawa air akan terbawa sampai ke lautan dan akan menumpuk di dasar lautan yang kemudian berubah menjadi batu. Ketika permukaan air laut mengalami penurunan atau dasar air laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung fosfor ini menjadi bagian dari ekosistem darat, di mana hasil endapan ini akan dikembalikan ke daratan dengan proses pengangkatan geologis. Proses naiknya fosfor sedimen dari dasar air laut ke daratan memakan waktu ribuan tahun, sebelum akhirnya siklus fosfor ini akan terulang. Adapun manfaat dari siklus fosfor, yang pertama adalah fosfor berguna untuk proses dalam tubuh, seperti lemak, metabolisme. Yang kedua, fosfor berguna dalam reaksi metabolisme pada pelepasan energi dari makhluk hidup. Yang ketiga, yaitu DNA makhluk hidup juga sangat dipengaruhi oleh fosfor. Selain itu, adapun dampak manusia terhadap siklus fosfor. Yang pertama, pengenalan pupuk sintesis. Yang kedua, di dalam pakan besar bisa menyebabkan fosfor menjadi berlebih masuk ke dalam sungai. Yang ketiga, jumlah dari fosfat yang masuk ke bagian badan air akan bertambah jika fosfat berasal dari kotoran yang tidak dibuang dan tidak dilakukan perawatan. Baiklah, sekian dari saya materi mengenai siklus fosfor. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.